Assalamualaikum Sobat The Kriuk, gimana kabarnya? Selamat datang kembali di channel The Kriuk Fried Chicken. Gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya di The Kriuk Fried Chicken. Jadi kali ini saya sedang berada di kota Bandung, Jawa Barat. Dan kita berkesempatan untuk mengunjungi salah satu mitra The Kriuk Fried Chicken. Nah, coba masih inget nggak sama mitra yang satu ini? Yap, beliau adalah mitra yang dinobatkan sebagai pemilik dari outlet The Kriuk yang ke-1000. Masya Allah ya. Pasti penasaran kan perkembangannya seperti apa sih? Karena dengar-dengar nih, katanya beliau sudah buka cabang lagi. Wah, Masya Allah ya. Dan sekarang udah berapa nih penjualannya ya? Saksikan terus video ini. Nah, Sobat The Kriuk, saat ini saya sudah bersama pemilik dari outlet ke-1000 nih. Yuk, kita langsung bincang-bincang sama beliau. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Sehat. Ketemu lagi nih, Pak. Iya, ketemu lagi. Nah, Pak, mungkin ada yang belum kenal nih, Pak. Boleh Ya. kenal dulu, Pak, sama pemirsa, Pak? Baik, salam, perkenalkan nama saya Jeffrey Saputra. Saya pemilik dari The Kriuk cabang Cilengkrang di Bandung. Masya Allah. Nah, Pak Jeffrey, ini kan Pak Ya. Jeffrey dinobatkan sebagai pemilik dari outlet 1000, Pak ya? Alhamdulillah. Nah, kita mau tahu nih, Pak, perkembangan outlet Bapak sejauh ini nih, Pak. Oke. Masya Allah. Nah, ini Ya. Pak, kalau boleh tahu, mulai bergabung kapan, Pak ya? Bergabung tuh waktu tahun 2021 bulan Agustus. Bulan Agustus? Ya. Wah, Bulan berarti belum ada Agustus. setahun nih, Pak ya? Belum ada setahun, betul. Nah, terus tuh awal mulanya gimana tuh, Pak? Bisa bergabung dengan The Kriuk Fried Chicken, Pak? Awal mulanya sih sebenarnya waktu pas ada pandemi ya, yang ngebuat saya tuh agak sedikit galau gitu. Waktu pas pandemi kan saya masih kerja, saat ini pun masih kerja gitu. Cuman ketakutan terbesar waktu masih kerja di saat pandemi kan adanya perampingan di perusahaan yang ngebuat saya tuh jadi, wah kalau saya nggak punya pegangan nih was-was Wah, gitu. siap-siap, Pak ya? Persiapan lah gitu ya, ada persiapan. Betul, jadi persiapan apa yang harus saya siapkan? Ya intinya apalagi udah berkeluarga gitu kan, harus punya bisnis lah kalau bisa dibilang gitu, harus punya pegangan yang mana itu adalah penunjang ekonomi pribadi gitu. Jadi nanti kalau ada kondisi yang terburuk, kitanya nggak terlalu panik gitu. Awalnya dari sana. Dan kenapa sih saya milih The Kriuk? Karena dulu waktu pas di Jakarta, waktu pas saya kerja di Jakarta, orang-orang kantor ngajakin makan siang ke belakang, banyak pilihan tuh, banyak pilihan Oh, iya. makanan. Nah, teman-teman banyak rekomendasiin, cobain tuh ayam The Kriuk katanya. Katanya beda dari yang lain. Nah, saya cobain, ternyata unik, rasanya enak gitu. Wah, berarti emang dari keresahan, Pak ya, keresahan Betul. pandemi. Terus hingga akhirnya mau bisnis apa nih? Pas lagi Iya. makan di belakang kantor ketemu The Kriuk, Pak ya? Iya, Masya betul. Allah. Dan milih The Kriuk. Betul, kurang lebihnya gitu sih. Nah, Pak, penasaran banget nih, Pak. Iya. Sejauh ini, Pak, perkembangannya, Pak, boleh tahu nggak, Pak? Sehari sekarang bisa jual berapa ekor ayam, Pak? Nah, kalau jualan ekor per hari, alhamdulillah. Kalau harinya normal, nggak ada kondisi cuaca yang kurang bisa mendukung, itu bisa nyampe 30 ekor. 30 ekor. Bahkan Masya kalau Allah. dibantu ada cateringan bisa nyampe ke 40 ekor. Wah, 30 sampai 40 ekor, Pak ya? Betul. Masya Allah. Kalau kebantu ada cateringan nih, kebetulan ada cateringan. Cateringan tuh biasanya minimal bisa 30 sampai 100 box. Gitu. Masya Allah. Dan alhamdulillah pencapaian itu bisa saya capai itu dalam waktu sekitaran 3 sampai 4 bulanan di angka segitu. 3-4 bulan, Pak? Udah sampai 30-40 ekor? Wah, Masya gitu. Allah, cepet banget ya. Nah, terus denger-denger nih, Pak, katanya dibuka cabang lagi, Pak ya? Alhamdulillah buka cabang lagi di daerah Cipadung dekat sini. Itu saya buka di bulan Desember. Jadi Desember. waktu bulan Agustus saya buka cabang Cilengkrang cabang karena pertama. ngelihat potensi di bulan ketiga udah naik. Di bulan keempat saya coba untuk buka cabang kedua gitu. Wah, Masya Allah. Nah, Pak, boleh nggak, Pak, dibisikin ya, Pak? Boleh. Omsetnya, Pak, berjualan The Kriuk ini selama sebulan, Pak? Oke. Untuk sebulan, kalau kondisi yang tadi saya sebutin ya, kalau kondisinya penjualan rata-rata 30 ekor gitu dirata-ratain, itu bisa sampai 90 juta sebulan. 90 juta sebulan? 90 juta Wow, Masya Allah. 90 juta tuh, bayangin. sebulan Nah, gitu. terus, Pak, Heeh.
Kan banyak juga nih Pak yang nanya-nanya Pak. Itu kan omset. Nah, Ya. bersihnya gimana? Nah, boleh nggak Pak bisikin juga Pak? Oke. Bersihnya tuh berapa sih Pak sebulan Pak? Ya, bersihnya itu kan berarti hitungannya kalau udah kita kurangin pengeluaran ya. Saya Iya, Pak. total di sini punya biaya tuh ada sewa, ada listrik, sama 3 karyawan. Sama ya makan juga, makan karyawan. Jadi total kalau dikalkulasi bersihnya itu kalau paling rendah ya itu 8 juta. Kalau paling tinggi bersihnya 16 juta. Masya Allah tuh bersihnya 8 juta sampai 16 juta sebulan. Betul. Wah Mas, berarti kalau dihitung-hitung 2 bulan tuh udah bisa balik modal Pak ya? Untung Pak ya? 2 bulan. Nah, untuk yang bulan ketiga itu saya balik modal di sini. Wah, Masya Allah, bulan ketiga langsung balik modal. Masya Allah. Nah Pak, Oke. Pak Jeffrey kan termasuk tersukses Pak ya? Nah ini bukan Alhamdulillah. settingan loh Pak ya Pak, bukan settingan nih Pak ya? Alhamdulillah, bukan settingan, betul. Karena tuh. ada catatannya gitu. Tuh. Saya ada pakai sistem, pakai POS. Jadi setiap bulan tuh rata-rata omsetnya di 90 juta, 75 juta. Paling rendah tuh di 65 juta. Wah, Masya Allah. Gitu. Nah, Pak, kita mau dong, Pak. Mungkin juga pemirsa nih, Pak. Ya. Mitra atau kawan mitra mau tahu, Pak. Tips-tips atau kiat-kiat Ya. gimana sih, Pak, menjadi mitra yang baik, Pak? Oke. Sebetulnya kalau untuk menjadi mitra yang baik, karena kita juga kan ibaratnya menjaga brand bersama lah kalau bisa dibilang. Ada kualitas, ada kuantitas yang harus kita pertahankan. Yaitu dengan cara yang namanya kita jualan makanan, itu harus ada rasa yang harus selalu dijaga untuk customer gitu. Karena ketika customer sudah merasa produk ini cocok, dia pasti akan selalu tertarik, bahkan bisa merekomendasikan ke teman-temannya, Wah. ke tetangganya, ke keluarganya. Jadi karena The Kriuk ini sudah punya resep tersendiri, mulai dari tepungnya, mulai dari ayamnya, ya kita harus bisa pastikan outlet-outlet yang kita operasionalkan itu mengikuti persyaratan SOP atau ya, Pak? SOP yang sudah ditetapkan oleh pusat gitu. Wah, Masya Allah. Itu yang pertama, Betul. jaga kualitas dengan mengikuti SOP ya, Pak? ya? Betul, Masya kurang Allah. lebihnya gitu. Yang keduanya mungkin lebih ke servis atau pelayanan gitu. Karena kan kadang kita kalau ngelihat ya pedagang-pedagang chicken itu kan banyak ya, crispy chicken tuh Betul, banyak, mulai Pak. dari yang lokal sampai dengan yang internasional. Internasional. Cuman apa sih yang membedakan selain dari rasa dan harga, yaitu pelayanannya. Mungkin kita juga bisa sama-sama rasain kalau kita beli chicken lokal pelayanannya seperti apa, kalau kita beli chicken di yang internasional gitu pelayanannya seperti apa. Nah, sebisa mungkin walaupun kita bermain di market yang lokal, ibaratnya harga menengah bawah, kita harus bisa memberikan pelayanan secara penuh ke customer itu secara maksimal gitu, ramah. Sebisa mungkin kelasnya kelas internasional lah kalau bisa Masya dibilang Allah. gitu. Tuh, pelayanan ya. Betul, pelayanan. Harga lokal, kualitas internasional, Pak ya? Betul, Masya Allah. kurang lebihnya gitu. Yang ketiga mungkin yang namanya customer kan ibaratnya itu raja lah buat kita gitu, karena kita bukan apa-apa kalau nggak ada customer lah Betul, ibaratnya Pak. gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa memberikan penghargaan atau reward buat customer yang sering beli ke kita, antara kita ngasihin diskon, kita kasih voucher, atau Oh. kita kasih paket-paket yang ngebuat customer itu, wah saya mau nih beli ke sini terus, murah, enak, dan cukup kenyang gitu. Pas beli ke kita tuh jadi mereka selalu puas gitu. Wah, Masya Allah. Yang ketiga, kasih reward ke pelanggan setia, Pak Kasih ya? reward ke Masya pelanggan, Allah. betul. Ada lagi, Pak? Nah, mungkin yang terakhir ini faktor utama juga sih, karena dengan kita bisa faktor keempat ini bisa tepat dan cocok, itu bisa ngebuat faktor 1, 2, 3 tadi selalu masuk ke Tercapai. kita. Yaitu apa? Yaitu mengenai pemilihan tempat gitu. Nah, lokasi, Pak ya? Lokasi, betul. Karena nah, lokasinya itu harus seperti apa gitu kan. Nah, kita harus bisa melihat karena produk kita ini makanan sehari-hari gitu kan. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa mendekatkan diri ke pemukiman warga gitu, atau ke tempat aktivitas-aktivitas warga itu terjadi gitu. Sehingga nanti warga atau customer itu ketika nyari makanan, oh ada yang lebih dekat nih gitu. Udah dekat, murah, enak gitu. Wah, Masya Allah. Nah, atau yang keempat, lokasi. Lokasi Masya gitu. Allah. Baik, Mungkin kalau untuk lokasi lebih bagus di mana nih, antara di tengah-tengah aktivitas warga atau di perkantoran atau di dekat pemukiman warga. Sebenarnya itu tergantung dari budget teman-teman semua. Oh, iya. Budget investmentnya seperti apa gitu. Nah, berarti Betul. sesuaikan budget juga, Pak ya? Betul. Nah, baik, Masya Allah. Nah, kemudian Pak Jeffrey, Ya. nah ini kan selama berjalan The Kriuk, Pak, ada nggak Pak pengalaman unik yang dirasakan, Pak? Oke, pengalaman unik sebenarnya banyak ya. Banyak, Karena Pak. mungkin yang paling lucu sih waktu itu kru saya ada yang bilang gitu, katanya
ada pelanggan karena ngelihat listnya banyak, pusing, ada gambar burger, ada kulit, ada K-pop, tiba-tiba dia datang ke sini nanyain, Mas ada kebab nggak gitu. Padahal kita nggak jualan kebab gitu. Nanya nggak ada. Nanya yang nggak ada gitu. Saking Saking banyaknya varian menu Pak ya. Wow, ini uniknya dari The Kriuk tuh, jadi gimana caranya ketika kita bermain di kompetitor yang banyak, tapi bisa memberikan hal yang berbeda gitu. Wow. Nah, varian produknya banyak gitu. Nah, ini yang bikin kita beda Pak. Betul. Ya. Nah, itu yang paling lucu sih. Heeh. Mungkin kalau di luar pelanggan ada juga banyak yang karena ngelihat potensi penjualannya cukup tinggi, bagus Pak, juga banyak tuh kayak ada pelanggan gitu iseng-iseng mungkin beli sepotong 2 potong ayam sambil dia nawarin jualan ayamnya dia. Dikira jual ayam potong juga betul, dia. jual ayam potong juga. Dia kira saya motong sendiri gitu. Tapi ya saya utarakan kalau kita dari pusat Pak gitu. Jadi kita nggak berani buat ambil ayam dari tempat lain gitu. Kurang lebih gitu sih pengalamannya. Masya Allah. Baik Pak. Gitu. Nah ini kan Pak Jeffrey outletnya di luar kota Pak ya, di Bandung Pak ya? Betul, di luar Nah, kota. bagaimana Pak untuk proses pemesanan bahan baku Pak? Apakah mudah Pak? Oke, untuk pemesanan baku alhamdulillah sangat mudah karena lokasinya kan mendekati toko-toko mitra di daerah setempat gitu. Nah, contohnya kalau di Bandung kemarin kan udah dibikinkan stokis sama pihak pusat, yaitu lokasinya di Jalan Sayuran. Jadi cukup mudah. Jadi ketika kita ada belanja urgensi yang nggak bisa kita ibaratnya prepare dulu, misal ada dadakan pesanan, karena udah deket jadi lebih mudah. Wah gitu. iya, Masya Allah. Nah, untuk belanjanya pun ya seminggu bisa beberapa kali, terserah itu balik lagi ke mitranya masing-masing. Iya, apalagi dekat Pak ya. Dekat gitu. Alhamdulillah mudah, dekat lagi. Betul gitu. Baik, Pak. Nah, ya, Pak Jeffrey, apa nih Pak harapan Pak Jeffrey untuk bisnis The Kriuk Bapak ke depannya Pak? Oke, kalau untuk harapan pastinya yang baik-baik. Ya mudah-mudahan saya selalu berharap dan selalu berdoa gitu bisnis yang saya jalankan, apapun itu bisnisnya, pastinya bermanfaat untuk diri saya, untuk keluarga saya, dan orang-orang yang bekerja atau ada di lingkungan tempat usaha saya. Wah, gitu. Masya Allah. Jadi sebisa mungkin ya memberikan manfaat lah dari apa yang saya usahakan gitu. Masya Allah. Gitu sih. Dan mudah-mudahan semakin meningkat penjualannya karena saya juga punya keinginan atau cita-cita ya buka cabang lagi. Wah, gitu. Masya Allah. Semoga semakin Betul. meningkat nih Pak dan bisa buka banyak cabang ya Pak ya. Amin. Dan berkah Gitu. tentunya Pak ya. Siap. Amin, Allahumma amin. Nah, mungkin Pak Jeffrey juga ada harapan Pak untuk manajemen The Kriuk Pak? Iya, harapannya untuk manajemen The Kriuk mudah-mudahan kedepannya selalu konsisten secara rasa ya, karena kita selalu diwanti-wanti sama customer, wah ini udah enak gitu kan. Ya terima kasih, alhamdulillah kalau kepake gitu sama customer ya, kita pasti jaga masalah kualitas rasa gitu kan. Dan mengenai harga juga lebih kompetitif lah kalau bisa dibilang, jangan sampai kita memberikan harga terlalu tinggi yang pastinya bersaing dengan market-market yang ada gitu. Rasa dan harga itu yang harus tetap dijaga karena itu hal utama yang membuat customer ngerasa ibaratnya jatuh cinta lah sama sebuah produk, apalagi makanan gitu. Betul, Pak. Masya Allah. Itu sih harapan saya buat manajemen, mudah-mudahan bisa saling menjaga dari sisi kualitas dan harga gitu. Baik Pak, amin. Semoga harapannya dapat terwujud Pak ya. Amin, amin. Allahumma amin. Nah, Pak Jeffrey, alhamdulillah terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama Pak. Iya. Wah, kita udah diberikan kesempatan nih untuk mengetahui perkembangan Pak Jeffrey nih. Masya Betul. Allah, Masya Allah Pak ya. Sama-sama. Semoga video ini bisa menginspirasi Pak ya Amin, untuk amin. mitra lain dan juga calon mitra yang mau bergabung di Pak. Amin. Baik, Mudah-mudahan. Pak. Nah, bagi Anda yang mau bergabung dengan Diperhatikan bisa menghubungi nomor Di bawah sini. Gitu. Nah, Pak, biar makin semangat nih Pak, kita jargonnya The Kriuk dulu ya Pak. Boleh. The Kriuk. Jagonya Kriuk asli asli Indonesia. Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.